Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 2 ayat 1, 2, 3. Sebab itu, anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini nasihat dari Rasul Paulus, seorang bapak rohani, kepada anak rohaninya yang namanya Timotius. Jadilah kuat. Tidak ada yang dirindukan oleh seorang bapak rohani, para bapak-bapak, para pemimpin rohani, kalau setiap orang-orang yang dilayani tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Amin. Bukan hanya bertahan, tapi betul-betul bisa menghancurkan pekerjaan iblis dan kuasa Tuhan. Hari ini nggak ada lagi yang kita harus miliki kecuali memiliki the power of God, kekuatan yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Kunci bisa kita kuat. Yang pertama kuncinya oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita bilang 1, 2, 3. Oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, di mana-mana Paulus selalu mengirimkan surat kepada Timotius, Titus, Filemon, kepada anak-anak rohani. Selalu dia bilang salam dalam rahmat dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kepada seluruh jemaat Efesus, Filipi, dan berbagai jemaat tadi yang disaksikan itu, dia selalu bilang anugerah dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Dia penganut faham Injil kasih karunia. Amin, saudara. Sangat kuat, saudara. Dia sangat kuat dan dia bilang ini hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam Yesus Kristus orang bisa diselamatkan. Bukan yang lain, bukan karena perbuatan baik, bukan karena dia melakukan agama dan ilmu kepercayaan nenek moyang. Sama hanya karena 1, 2, 3 kasih karunia dan kemurahan Tuhan di dalam siapa? Yesus Kristus. Tidak ditawar-tawar lagi. Dan dia berani responding. Dia berani membela jemaat Tuhan. Dia berani membela orang-orang yang dilayani. Kalau yang mengajar ditambahkan, bahkan dikurangi hakikat Injil kasih apa? Karunia. Itu jelas sekali. Kita lihat Kisah Rasul 15 ayat 1. Ada 2 golongan yang dia tegur dengan keras. Bahkan masalahnya sampai ke sidang jemaat di Yerusalem, di tempat penatua yang memulai pelayanan setelah Tuhan Yesus. Di tempatnya Yakobus, Bapak Yohanes, dan Bapak Petrus yang menjadi soko guru gereja pada waktu itu. Ya, Kisah Rasul 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia. Memang gak dibilangin, saya yakin dia orang-orang yang punya pengaruh di Yudea. Luar biasa perkabaran Injil. Tuhan bilang dari Yerusalem dia sampai ke Yudea. Amin, saudara. Bahkan sampai keluar Israel, yaitu ke Antioquia. Dan Alkitab mencatat itu pertama kali mereka di luar bangsa Israel yang menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara. Di Antioquia, ya, demikian pula Tuhan merindukan di tempat ini. Tuhan gak mau ada di Rajiman, Tuhan ingin di Pajajaran. Tuhan ingin ada di Kebon Kaum, di Kebon Jati, di Kayu Jati, di Holis, di Taman Kopo. Amin, saudara. Di Sari Jati, di Sari Wangi, saudara. Di berbagai tempat, di Cikawao, saudara. Amin. Di Setiabudi, di Rasdan, saudara. Di Muhammad Toha. Ada pengembangan. Bahkan Tuhan ingin juga di luar kota Bandung. Tuhan ingin juga di luar kota Bandung, di Indonesia, di Pulau Sumatera, Kalimantan, lahir persekutuan yang ada di gereja Tuhan. Bahkan gak kebetulan ada rekan kita dari Korea, Bu Febri, ya, datang ke Indonesia. Nanti kita buka cabang GKKD di Korea. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Amin, saudara. Gerakan ini yang terjadi. Memang panggilan gereja kita seperti itu. Gak perlu malu. Amin, saudara. Dia pun mengingatkan kepada Timotius, jangan malu untuk bersaksi. Jangan malu hidup dalam panggilan pelayanan kasih karunia seperti Bapakmu Paulus. Amin. Mungkin terlalu duit, tapi loba anugerah dan jiwa-jiwa diselamatkan. Betul? Pelayanan kita mirip, saudara, dengan Rasul Paulus.
full time? Nggak full time, karena buktinya bisa datang juga kemah, betul. Maka gereja dari kemah lalu, betul. Saudara, betul, luar biasa. Kita nggak pernah meminta proposal, kami nggak pernah meminta apa. Kalau dulu lahir awalnya, kami belajar untuk membayar dari hidup kami. Amin, saudara. Dan itu harus dikembangkan lagi. Sekarang kalau Tuhan kasih menjadi orang-orang yang diberkati, itu memang panggilan Tuhan. Tapi jangan sampai kita terpesona dengan dia. Tapi Tuhan ingin adalah kekayaan kita menjadi berkat. Amin. Amin, saudara. Ya, mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jemaat yang sudah lahir baru, jemaat yang sudah mengalami lawatan Tuhan. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat apa? Diselamatkan. Betul, kamu diselamatkan oleh kasih karunia, tapi ditambahkan dengan disunat. Paulus tidak main-main. Dia bilang, tidak. Bukan berarti Paulus sudah disunatkan. Saudara Galatia jelas dia disunatkan. Saya tidak disunatkan. Tapi saya juga tidak menyalahkan yang disunat. Itu masalah komitmen hidup, bukan masalah keselamatan. Amin. Amin. Dan yang kedua adalah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, yang kita sebut hukum apa? Torah. Saudara, pertentangan luar biasa. Sampai harus masuk ke sidang pertemuan para pemimpin pertama pelayanan setelah Tuhan Yesus. Sampai akhirnya Petrus harus menyampaikan ketika Paulus menyampaikan kebenaran. Kita harus jadi pelayanan di dalam ini. Amin. Ya. Lanjut ayat yang tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul 12 murid dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal ini. Ada lagi golongan yang kedua, Bapak Ibu, yang saya kasih ayat yang kelima, Kisah 15 ayat yang kelima. Tetapi beberapa orang dari golongan apa? Tapi ini Farisi yang berbeda waktu zaman Yesus. Tapi Farisi yang telah menjadi apa? Yang telah lahir baru. Kebanyakan orang Farisi itu menentang pengajaran Yesus. Tapi untuk Farisi yang sudah mengalami lawatan Tuhan, cuma kebenarannya masih bercampur. Jangan sampai kita sudah lahir baru, tapi lahir barunya campur tradisi. Tapi harus lahir baru yang murni. Bilang kiri kanan, lahir baru yang murni. Amin. Nah, saudara telah menjadi percaya dan berkata, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum apa? Musa. Harus, mau syukur nggak mau wajib. Dan sini. Tapi dengan tegas Paulus bilang di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-11, Kisah Rasul 15 ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi betul-betul diselamatkan oleh karena kasih karunia. Amin. Tapi itu di dalam Yesus. Minggu lalu jelas sekali bahwa bimbingan tidak ada cara lain orang diselamatkan kepada Bapa, hanya melalui siapa? Yesus. Sehingga akhirnya apa? Petrus pun angkat bicara. Kisah Rasul 15 ayat yang ke-7 sampai 10. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsunglah pertukaran apa? Jadi kalau kita bertukar pikiran based on itu tidak dosa, itulah PA yang benar. Amin, kan? Amin. Bertukar pikiran mengenai soal itu. Tapi kalau batalin kita selesai itu. Saya lihat kalau PA batalin 1
satu konsep 3 kali ngomongnya gitu-gitu aja. Ya, bertukar pikiran mengenai soal itu, mengenai soal apa? Injil kasih karunia. Berdirilah Petrus dan berkata pada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulut Petrus bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Ingat di hari Pentekosta. Ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Dia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Jadi tanda mempelai kita menjadi milik Allah ketika kita lahir baru, kita memiliki Roh Kudus. Saudara, jadi ketika kita terima Yesus lahir baru, setiap orang percaya dia memiliki Roh Kudus. Tepuk tangan, amin. Yes. Tetapi kita mengeksplor itu supaya Roh Kudus bukan hanya menjadi milik, tapi itu menjadi kehidupan di dalam hidup kita, amin. Dan itu ditegaskan, dikobarkan lewat penumpangan tangan supaya karunia Roh Kudus bekerja kuasanya secara ajaib. Itu namanya baptisan apa? Tapi beberapa kalangan tidak terima itu. Tapi saudara nggak bisa bilang, lu mah hanya bisa aja bahasa Indonesia, lihat gua bukan hanya bahasa Indonesia, Inggris. Oh, kamu mah bukan milik Tuhan. Kalau milik Tuhan lo bisa bahasa roh, ribut. Tapi orang yang lahir baru terima Yesus Kristus memiliki apa? Jangan kembali kepada masa lalu yang salah. Kalau muka-muka persekutuan itu bagus, lanjutkan ayat ke-9. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan apa? Antara kita dengan mereka. Kalau ada perbedaan, gak ada lagunya. Yesus cinta segala bangsa, bangsa bangsa di dunia, kuning hitam putih merah, semua Tuhan apa? Salah ya. Dengan mereka sesudah yang menyucikan hati mereka oleh apa? Ketika kita lahir baru terima Yesus, kita tidak hanya memiliki Roh Kudus, tapi memiliki iman. Amin. Memiliki apa? Iman. Amin, saudara. Iman di dalam siapa? Kita dapat dia bilang Kristus Yesus. Ayat yang ke-10. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk? Bayangin, mereka udah masuk pemerintahan. Sudah. Tengkuk murid-murid itu suatu kuk jadi beban. Paulus gak mau. Orang ikut Tuhan salah. Konsepnya awalnya udah benar. Jangan sampai dia bilang kita mulai dengan roh, tapi kita berjalan kemudian di dalam kedagingan. Di dalam maksudnya kedagingan itu setelah saya belajar banyak Injil kasih karunia, itu di dalam hukum Torah. Amin, saudara. Ya, jelas sekali. Jangan kita mulai dengan roh, kita akhiri dengan apa? Itu karena kalau hukum Taurat itu bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang. Amin. Ya. Itu bukan hasil karya manusia, itu bukan hasil usahamu. Tapi hasil siapa? Hasil Tuhan Yesus. Tepuk tangan. Tuhan sudah memberi, tinggal bagian kita mau nggak terima anugerah itu. Amin. Ya. Yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita. Jadi Petrus bilang oleh zaman Israel yang dapat anugerah bangsa pilihan, maupun oleh apa? Kita sendiri. Gagal. Buat apa kamu nama-namanya kayak begitu? Kenapa? Karena Paulus dan Petrus ingat, kita lihat Kisah Rasul 2. Baru ditegaskan kan yang jelas hanya oleh kasih karunia Kristus. Kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jadi kita hanya mengalami kekuatan kalau kita hidup terus di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama apa? Yesus Kristus untuk apa? Maka kamu akan menerima apa? Jadi ingat ya, kamu akan terima Roh Kudus bukan karena ditumpahin tangan dan dipenuhi Roh Kudus,
Tapi karena kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau lahirlah, hendaklah kamu masih bertobatlah. Yang kemarin minggu lalu dijelaskan sama Bang Robi, memang kok gampang sekali. Mungkin gak sampai 1 menit dan 2 menit. Masa kamu bertobat? Gimana saya bertobat? Saya saat ini mau meninggalkan seluruhnya. Saya mau mengaku dosa, saya orang berdosa. Saya mau menerima Kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak saat itu kamu menjadi orang yang diselamatkan. Betul, itu hanya karena kasih Tuhan. Bertobat dulu, baru apa? Dibaptis itu sebagai lambang apa? Aku betul-betul mau menjalani menjadi pengikut Kristus. Karena itu ketika orang terima Yesus, zamannya Yesus, itu langsung dibaptisnya di sungai, di tengah kota, supaya orang tahu, oh, si itu sudah jadi pengikut apa? Kristus. Dan betul-betul siap untuk menderita. Cuma sekarang mungkin sungainya sudah kotor, zaman dulu belum ada polusi, belum ada pabrik-pabrik. Dan yang kedua, di Indonesia belum memungkinkan karena keadaan. Tapi di berbagai tempat juga sekarang sudah mulai berkurang seperti itu. Cuma di negeri China yang saya tahu. Cuma kenapa ini di gereja orang tahun 12 tahun dibaptis sebagai langkah proklamasi kepada dunia, aku adalah pengikut Kristus. Bukan langkah untuk menikah. Banyak orang kan mau dibaptis untuk apa? Menikah, karena ada hukum agama di Indonesia. Saudaraku dibaptis dalam nama siapa? Untuk pengampunan apa? Dosa. Jadi sejak terima Yesus, kamu dosanya sudah diampuni. Haleluya, amin. Dan engkau menjadi ciptaan. Kok kayak gampang ya? Kenapa? Itu betul-betul karena kasih Tuhan. Itulah yang harus dihidupi. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Sendiri Engkaulah Tuhanku yang menopangku, pandang wajahmu dan berseru pertolongan datang darimu. Gantiku pegang tanganmu, ku pegang tanganmu, takkan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ketika saya mengalami ini, ketika dulu saya bertobat pertama kali di pelayanan ini, saya merasakan betul Yesus, 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 namamu yang memikat. Sampai saya terpesona, waduh, namaku tercatat dalam kitab apa? Waduh, luar biasa. Jadi caranya gak ada lagi, hanya bertobat lahir baru, maka kamu akan diampuni dosa dan kau akan mendapatkan pekerjaan yang luar biasa. Dulu saya ingat, orang yang diinjili jadi penginjil, kita langsung gerakan evangelis. Ingat gak GPID dulu betul? Pasti mau orang untuk dikatakan guru agama KB, kotim jadi ketua persekutuan, langsung evangelis Timotius Chandra. Padahal itu lulusan sekolah kita, hanya lulusan sekolah 1 bulan PA. Karena apa? Bagi kami dua hukumnya, penginjil dan diinjili, betul kan? Coba Elias langsung bertobat terima Yesus, langsung jadi evangelis Elias. Haleluya. Dan saudara adalah evangelis. Tapi sayang evangelis yang hanya gelarnya, tapi belum ini. Mari kita bangkit. Ayat yang ke-39 luar biasa. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Para penantua berkomitmen supaya
sepanjang tahun ini kita harus melahirkan 3 generasi. Siapa yang setuju? Dan ketika saya nyiapin ayat ini berbicara, kita adalah bapak-bapak yang akan melahirkan anak-anak. Amin. Saya bapak. Saya sudah punya anak rohani namanya Elias dan Emma. Jadi keluarga Elias, keluarga Ginting. Ya, saudara, keluarga Ginting pun punya anak di bawah. Sudah punya belum? Sudah. Berarti saya sudah lulus untuk keluarga Ginting. Tepuk tangan. Bapak, anak, dan cucu. Elias sudah punya anak, betul? Betul, anak jasmani dan anak rohani. Tapi sudah punya cucu belum? Belum. Bapak harus bekerja, mengejar sebelum tahun ini berakhir. Dan saya lihat mukanya Bapak Ibu ini muka yang penuh dengan janji Tuhan. Dengan yang masih jauh. Hari ini gak salah banyak orang yang bilang gitu. Kok kalau aku nanti yang sudah lahir baru, tolongin ya, kasihin ke saya. Saudara, yang kita sama-sama menjangkau jiwa. Amin. Dulu kalau benar ada satu orang yang bertobat, diserbu sampai bertobat keliru. Mari kita sama-sama amin. Amin, saudara. Yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang bekerja secara ajaib. Yes. Amin. Dan yang kedua gak cukup. Enggak cukup. Saya baca satu tulisan buku yang sangat luar biasa di poin ini. Iman betul lahir hanya karena anugerah Tuhan, tetapi iman tidak dapat bertumbuh secara langsung otomatis. Hanya iman yang benar. Ketika kita terima Yesus, kita sambut langsung, otomatis kita terima. Tapi ketika kita mau punya uang sekolah, betul nggak? Ketika kita mau punya pasangan hidup, kan harus beriman. Saya kira doa puasa dulu, dapat wahyu. Apakah ada langsung dokter Ahmad pas lihat ibu ini, kau pasangan hidupku? Harus datang dulu atau mimpi itu butuh waktu. Sudah. Saya senang sekali dengan kalimat ini. Betul, iman lahir semata-mata karena anugerah Allah, tapi iman tidak dapat bertumbuh secara otomatis, tetapi harus diajarkan lewat proses pemulihan. Saudaraku, pemulihan yang dilakukan yang pertama adalah di tengah keluarga. Kita orang tua sudah berkeluarga, punya anak, saudara. Tuhan ingin peran orang tua itu nyata, yaitu apa? Mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Kedua, memberikan contoh. Sebelum kita mengajarkan kepada anak kita juga sudah melakukannya. Amin, saudara. Amin. Saudara, jangan harap kita bisa mengajarkan untuk anaknya baca Alkitab. Kalau pagi-pagi benar, saudara nanya kepada istrinya, orang catatan. Yang harus kita lakukan adalah kita membaca Alkitab terlebih dahulu, jangan banyak bicara. Anak langsung nanya, mama, papa lagi baca apa? Dan yang kedua apa? Jangan makan yang lain, makan nasi uduk, nasi kuning, bubur ayam, makaroni, makanan rohani. Ditambah makaroni, tambah sate, saat teduh, haleluya. Saudaraku, yang ketiga apa? Kita sudah mempersiapkan mereka punya masa depan yang penuh harapan untuk menjadi pemimpin-pemimpin pelayan Tuhan penerus kita. Betul. Itu yang terjadi dalam hidup Timotius yang luar biasa. Bukan saya, ya kita memang saya juga luar biasa. 2 Timotius 1 ayat yang kelima kita mau lihat. 2 Timotius 3 ayat 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita lihat, luar biasa. Sebab aku teringat akan imanmu yang apa? Tulus ikhlas. Bukan hanya iman yang menyelamatkan, tapi iman yang terus bertumbuh di dalam ketulusan dan keikhlasan. Iman yang apa? Saya bersyukur pakaian. Saya gak pernah lupa gara-gara saya khotbah tidak dikasih amplop, saudara.
liar, artinya apa? Tanpa dengkul. Mobil tuh banyak dengkulnya kelihatan pasti gitu. Berarti apa? Iman yang original. Amin, saudara. Iman yang tanpa dibuat-buat, iman yang lahir sendiri. Contohnya, saya terharu nangis. Anak saya guys kemarin cerita sama mamanya begini. Saya cuma ngedengar aja, dan yang mimpi Ma, kamu nggak? Saya lagi bilang, tahu-tahu pulpen saya macet. Saya langsung bilang, dalam nama Yesus Tuhan, pulpen yang macet, jangan, sehingga ulangan selesai itu utang aja. Mungkin yang lain ngomong, ibu, saya pulpennya gimana? Anak kelas 2. Itu iman yang terus ikhlas. Iman yang gak dibuang-buang. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu yaitu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam diri. Memang mamanya mengalami kesalahan. Dia bertemu dengan orang yang tidak bersyukur. Tapi sungguh luar biasa. Yunike punya nenek yang suci, yang membangun. Saya tidak tahu namanya ayahnya Timotius siapa. Yang penting mati Timo. Dia orang Yunani. Saudara, jangan karena kesalahan kita membangun keluarga, kita hidup terus dalam frustrasi. Bahkan kita berhenti dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi. Akhirnya Louis dan Yunike terus mengajarkan firman. Terbukti dengan cara apa? Yang pertama, dia memberikan nama anaknya adalah Timotius. Dari bahasa Yunani namanya Timoteo, yang artinya apa? Menghargai, menghormati dan menghormati. Dan dia mau lewat hidup anaknya ini menjadi anak yang menghargai itu, yang menghormati dan takut akan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan yang sungguh luar biasa apa? Dia terus mengajar firman Tuhan. Caranya gimana? Catat aja Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Yang pertama melalui keteladanan. Sebelum Yunike dan Louis mengajar kepada Timotius, mereka harus terlebih dahulu melakukannya. Amin, saudara. Bagaimana dia menunjukkan kasih pada teman-temannya ketika tidak punya duit. Saya mengajarkan anak saya untuk ngasih perpuluhan sejak dikasih uang sama anak saya. Sama anak saya. Saya tidak pernah membeli sesuatu tanpa mereka berdoa. Saya mengajarkan. Kenapa saudara? Yang hanya bisa mengatakan iman. Iman adalah dasar dari pengharapan. Sampai sekarang mungkin anak saya punya kekesalan seperti itu. Dia bilang, mami nanti kalau dia doa malam, jangan yang doain papi mah doanya panjang. Jemaat didoain, sekolah didoain, semua anak rohani bahkan yang belum punya pasangan hidup juga didoain. Padahal kami mau tidur, mami dan nanti. Saya bilang ini, kalau kamu nonton Cowboy Junior, bertahan. Saya undang Cowboy Junior 5 Oktober. Papi, saya mau ikut papi. Nah kalau doa nggak mau. Itulah hidup. Sekali lagi, itu tumbuh, itu kuat lewat teman ibu yang mengajarkan firman. Itu lewat keteladanan. Itu nanti Bapak Ibu baca ayat 5 sampai 6. Yang kedua lewat keseriusan. Dia tidak melakukannya sambil lalu, sambil nonton sepak bola, sambil nonton baca koran, sambil ngobrol bisnis, tapi dengan sungguh-sungguh. Di berbagai kesempatan yang ada, dia mengajarkan pada anaknya berulang. Itulah yang menjadi warisan yang dikaruniai oleh siapa? Paul. Amin, saudara. Kenapa anak-anak, saudara? Ada 2 varian yang luar biasa ketika
pendidikan anak usia dini. Bahkan di Israel sampai sekarang juga nggak ada TK. Tidak ada lagi TK, tidak ada lagi playgroup. Tapi sekarang mengerikan sekali. Sekarang banyak sekolah tinggi anak 2 tahun pun mulai begini. Saya nggak menyalahkan itu. Sekarang muncul tiap anak ada baby system, itu masalah. Tapi ingat, yang melahirkan bukan baby system. Dan zaman Timotius yang mengasuh itu seperti sekolah homeschooling yang ngajaran dalam negeri. Papi masih tidak disebut, tapi papinya akan menjadi tokoh awal. Karena papinya pada waktu itu bukan kepala keluarga tapi kepala sekolah. Dan papanya yang menyempurnakan pada sore hari ketika baru usia 7 baru dimasukkan ke sosialisasi sekunder. Karena ada 2 macam sosialisasi, primer dan sekunder. Primer itu di tengah keluarga, sekunder itu di tengah masyarakat, dia baru ketemu namanya sekolah. Tapi semuanya itu tanggung jawab. Dan fakta yang kedua, saudara, hasil survei orang menerima Yesus paling mudah dan harus bekerja secara leluasa. Bukan berarti waktu sekarang bekerja leluasa pada yang umurnya lebih tua, tapi ada tingkat keseluruhan, tingkat pengertian yang tertentu. Sama seperti yang tadi saya saksikan, ketika gereja makin dewasa, makin melupakan kasih karunia. Umur 4-14 tahun, survei membuktikan dunia 85% menerima Yesus. Umur 15-18 tahun 4%. Makin umurnya makin bertambah, makin sulit. Kalau tidak dari hati, banyak orang ini hati. Kami tidak banyak teman kami juga jual satu juga dan kami banyak karena mereka punya iman. Mereka bisa menangis mereka bisa menangis bukan karena nangis ratapan airnya, tapi mereka tahu pokoknya yang itu mengasihi mereka. Ketika anak saya mengalami masa kesulitan, saya sudah mendampingi. Itulah yang kami lakukan. Amin. Pemulihan bukan diserahkan pada guru sekolah minggu. Pemulihan tidak bisa diserahkan pada sekolah. Terlalu banyak sekarang sekolah yang menjadikan itu omong kosong. Amin. Saya milih sekolah BPK, anak saya di STK. Banyak orang bilang kenapa STK 1. Kenapa kau ini milih STK 1 dan rumahnya dekat di STK 1? Betul. Rumah saya dekat di Bulu. Buat apa kan anak-anak kecil-kecil sekolahnya jauh-jauh? Capek berhitung, capek kita tidur di mobil. Tapi saya bilang, saya ditanya oleh pengurus, kenapa Pak tinggal di STK 1? Saya bilang, kunci kesuksesan di tengah keluarga. Kami tidak pernah pakai duit. Saya senang anak saya bisa baca itu di tangan Cici Erna. Gampang sekarang mah ada les calis tuh, baca tulis begitu. Setelah mereka bisa, baru saya les Amali, karena aku lebih pandai bahasa Inggris, matematika, dan sebagainya. Demikian pula dalam mereka. Ini yang terakhir. Paulus begitu senang dengan Markus. Ketika diserahkan dia berdoa, dia tetap dengan Markus. Dia izin kepada yang namanya Luis dengan diri, bisa mengambil aku bawa untuk aku. Dan berbagai tempat saya minta waktu 3 menit lagi saya. Itu luar biasa. Dia luar biasa. Dia bawa ke Phrygia, Galatia, Misia, Troas. Itu Misia kedua. Ke Filipi, Berea, Antena, Korintus, Efesus, Makedonia.
Dan akhirnya dibawa juga Timotius dengan Silas ke Tesalonika. Sampai akhirnya Paulus bilang, kamu bisa menjadi gembala di Efesus. Walaupun usianya pada waktu itu usia yang sangat kecil. Kenapa? Karena ada proses pendidikan. Saudaraku, saya akan tutup menjadi ayat yang terakhir. Kita akan baca 2 Timotius 2 ayat yang ke 3 sampai 6. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Yang pertama, pemuda itu dilakukan tujuannya untuk melahirkan prajurit Kristus. Mentalitas yang kuat. Nggak bisa kita buka persekutuan menjangkau jiwa kalau mentalitas kita hansip. Mentalitasnya adalah prajurit yang baik, yang mereka menderita. Menderita apa? Yang menyediakan waktunya lebih, punya ketersediaan, punya hati yang lapang. Aku nggak puas hidup seperti ini, dan aku mau tunduk sama otoritas sama orang. Amin. Amin. Tunduk sama pemimpin Tuhan. Elias pun tunduk sama saya. Bukannya ada saya lebih besar, karena dia tahu ada otoritas Tuhan di dalam hidup saya. Berulang kerjaan dan meninggalkan luar biasa. Tapi kami terus melayani. Saya menangis ini. Saya tidak pernah konflik dengan kami, karena kami membagikan hidup. Saya senang dengan Mesa ini. Sampai Mesa ke Amerika. Akhirnya pulang lagi, puji Tuhan. Saya bilang istrinya ada nggak marah, kenapa kita harus marah? Yang penting mimpinya terwujud, akhirnya sudah ke Amerika. Nanti ajak outing ke Amerika. Mentalitas seorang prajurit. Dulu kita dilahirkan, walaupun hanya sederhana, tapi lawatan Tuhan terjadi karena apa? Kita punya ketersediaan. Kita mau puasa, kita mau doa, bukan karena itu, tapi karena kasih Tuhan yang besar. Amin. Kita punya waktu untuk memulihkan mereka. Nggak gampang memulihkan yang wajah-wajah seperti ini, karena wajahnya makin malam merahnya. Dan hari ini harus sabar. Saya harus sabar dengan satu anak rohani saya yang dapat duitnya hari Sabtu dan Minggu, tukang foto dan handycam. Dan kadang-kadang saya punya waktu untuk telepon dia. Saya ingin, saya bersyukur sekarang yang semua masuk dalam kesejahteraan seperti pembukaan dan dasar. Amin. Amin. Tapi saya tidak cukup sampai mereka mengalami pembukaan, tapi mereka mengalami sampai membuka persekutuan dalam mereka. Saya bilang membuka persekutuan tidak perlu di mana-mana, di tempat kerja. Dan yang sudah membuka persekutuan di tempat kerja tentang itu biasa. Yang kedua, ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal kehidupan, supaya dengan demikian dia berkenan pada pemenangnya. Dia tahu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang akan mencukupkan segala sesuatu. Amin. Yang kedua, ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila dia bertanding menurut peraturan olahraga. Yang kedua, perlu kedisiplinan, perlu keteraturan. Jangan sampai kita bilang kita anak PAIS itu, tapi sudah 5 tahun tidak jalan. Kapan terakhir kali kita PA? Haleluya. Senang sekali kalau nggak dikejar oleh pemimpin. Kalau pemimpin yang bilang maaf ya, hari ini khotib nggak bisa. Puji Tuhan, haleluya. Kalau lebaran ya kita juga nanti ya harus libur semuanya. Oh ya, kita juga butuh liburan. Tapi jangan terus liburan lebaran udah sekali. Ini balik-balik
PA Mas. Kami kejar terus. Kadang-kadang sudah dibuat program ya cerita itu mengalahkan anak-anak bos saya, betul. Adalah rumahnya yang harus dipakai. Tapi saya tak mau. Jangan sampai karena satu orang batal, kita juga membatalkan. Kita harus tetap jalan sampai anak-anak Tuhan.